Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Albarkas dan juga pendengar maupun yang saat ini tengah menonton channel YouTube kita, baik itu melalui Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar maupun melalui channel YouTube dari Radio Almarkas. Kita bersama di sini kembali hadir dalam Ramadan Cahaya Iman. Dan pada kesempatan hari ini kita mengangkat satu tema yang tentu saja masih seputar Ramadan, yaitu Ramadan dan Tazkiyatul Nafs. Nah, sebelum saya menyapa narasumber saya ingin sedikit menyampaikan bahwa bulan Ramadan menjadi madrasah, spiritual yang melatih umat muslim itu untuk mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan ibadah, dan memperbaiki akhlak dan kehidupan sehari-hari melalui puasa, sholat, membaca Al-Quran, serta berbagi pada sesama seseorang muslim, dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, juga ikhlas dan, bertakwa. Lalu bagaimana Ramadan menjadi sarana tazkiyatun nafs bagi setiap muslim dan bagaimana agar nilai-nilai penyucian jiwa itu tidak hanya dirasakan selama Ramadan, tapi juga seterusnya. Baik, telah hadir di sini di studio kami yaitu Ibu Dr. Hajar Rahmia Damis MAG. Beliau merupakan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas padat hari ini, tapi Iya, menyempatkan waktu ada di sini. betul. Ya, Bu Sasa mungkin ini terkait dengan Ramadan dan Tazkiyatul Nafs ya. Ini Oh, juga iya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar iya, kita betul. maupun juga yang nonton kita bahwa apa sih sebenarnya itu yang dimaksud dengan Tazkiyatul Nafs dalam Al-Quran ataupun dalam ajaran Islam? Silahkan. Oh, iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. iya, Pertama-tama ya tentunya marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya mhm, karena dengan izin dan ridahnya juga alhamdulillah kita bisa berbagi ya terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang iya, telah dititipkan kepada kita. Ya, supaya kita bisa, lebih memperbaiki ataukah meningkatkan iman dan takwa iya, kepadanya. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya, sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. mhm, Baik kalau kita ya berbicara terkait Ramadan dan iya, tazkiyatun nafs, ya tentunya kita melihat bahwa apa yang ada di Ramadan itu, mhm, adakah kaitannya dengan tazkiyatun nafs? Karena yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs itu iya, tiada lain adalah penyucian diri. mmm, Dan itu sangat penting sekali kita lakukan karena, eee, Allah Subhanahu wa taala sudah ya mengisyaratkan bahwasanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. iya, Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. mmm, Nah, kata at-tawwabin di sini itu adalah menunjukkan iya, kesucian batinnya ya, mhm, dan sementara al-mutatahhirin itu adalah kesucian lahiriah. iya, Mengapa harus ada demikian? Karena, kenyataan ya mhm, diri kita itu ya ada lahirnya, ya lahir yang berupa jasad kita ini. mhm, Nah, sementara ada batinia kita. iya, Batinia kita itu adalah terkait apa yang ada di dalam hati kita ataukah rohani kita. mhm, Nah, otomatis ya dikatakan manusia itu ya iya, manakala dua hal ini masih menyatu. iya, Nah, itulah sebabnya makanya ya sangat pentinglah kita untuk mengetahui yang namanya tazkiyatun nafs. iya, Nah, eee, ada apa sebenarnya ya di dalam bulan Ramadan ini? Nah, kalau kita ya melihat petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Ramadan ya, beliau
mengisyaratkan kepada kita bahwasanya man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu Mhm. satu. Iya. Yang kedua, Rasulullah lagi menegaskan bahwa man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada dua. Barang siapa yang berpuasa Iya. dengan iman dan ikhlas, maka Mhm. akan diampuni dosanya. Begitupun juga barang siapa yang mangkama itu adalah sholat secara ikhlas dan iman, maka itu juga diampuni dosa. Ya, jadi dua hal ini yang kita lakukan di Ramadan, Iya. puasa dan kemudian di malam hari kita isi dengan sholat Sholat tarawih. tarawih berjamaah, ataukah di siang hari dengan melengkapi semua sholat-sholat baik wajib maupun yang sunnah-sunnah itu. Nah, dengan catatan, karena ini ada kan syaratnya, puasanya kita lakukan secara Mhm. ikhlas Iya. ya, dan juga apa namanya, sholatnya juga secara ikhlas ya. Iya. Ikhlas di sini dimaksudkan tiada lain adalah hanyalah mencari keridaan Allah di dalamnya, bukan ya karena misalnya Mhm. Ingin dipuji, kan biasa begitu Iya. ya. Kita kita pergi tarawih karena ya tidak enak, tidak ada istilah kata enak kalau oh ya di dalam, apa, kita beribadah secara ikhlas itu. Iya. Nah itulah syaratnya. Nah, otomatis kalau ini yang kita lakukan ya, bagaimana kesucian ini bisa diperoleh, Mhm. maka Nabi kan ya sudah menegaskan bahwa orang yang keluar dengan puasa dan sholat secara ikhlas, maka di saat selesai bulan Ramadan, maka dia sama dengan, lahirnya seorang bayi dari ibunya. Nah, Mhm. Mhm. bagaimana itu? Ya itu sama sekali nggak punya dosa. Iya. Nah, Iya. ini maka terkaitlah, dengan kesucian, masuk dalam kesucian, batiniah kita ya, Mhm. Mhm. batiniah kita. Karena dosa batin itu Iya. adalah terkait dengan penyakit-penyakit hati kita yang Mhm. kita Mhm. harus bersihkan Iya. ya, walaupun ya dosa tentunya dosa yang bagaimana yang diampuni di sini ya, kan itu kan dosa ada kan 2 macam, ada Mhm. terkait langsung dengan Tuhan. Nah, yang mana yang terkait dengan Tuhan ya, misalnya, kita tinggalkan kewajiban kita ya, tidak puasa kan banyak juga yang tidak puasa. Iya. Ataukah, misalnya sholat, ya kadang ya, malas ataukah biasa kan, demikian. Padahal itu kan kewajiban. Nah, otomatis kalau itu kita tinggalkan kan langsung kita berdosa kepada Tuhan. Mhm. Nah, maka dosa yang demikian ini kalau kita betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka itu akan kita diampuni oleh Allah. Karena Mhm. itu ya itu sudah sangat jelas ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, "Idza fa'alu fahisyatan Iya. aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Nah, di situ apabila ya kamu itu melakukan fahisya itu ya adalah perbuatan keji ya. Mhm. Nah, ataukah menzalimi diri, maka di situ ingatlah Allah. Langsung kan diperintahkan ingat Allah Iya. dan beristighfar. Artinya istighfar di situ adalah merupakan jalan kita untuk, mengingat dosa kita, perbuatan kita, kemudian kita bertaubat. Nah, Mhm. bertaubat tetapi taubatnya ya bukan juga taubat sambel ya. Nah, Sama ya seperti kalau kita misalnya tobat nasuha. ya, makan bakso pedis sekali, Mhm. biasakan, "Aduh, saya tidak mau ini makan makan Iya. Iya. yang Lombok ini." Tapi besok kita Lakukan lakukan lagi. lagi. Nah, bukan yang demikian, tetapi yang dimaksudkan di sini yang bisa mengantarkan kita untuk, kesucian diri itu, Iya. ya, itu adalah taubat nasuha. Iya. Karena itu yang diperintahkan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan Nasuha. nasuha, ya. Hai orang-orang beriman, Mhm. bertaubatlah atau kembalilah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Iya. Nah, itu yang, harus kita lakukan. Itulah yang berdampak pada, terhapusnya Dosa-dosa. dosa-dosa kita yang Mhm. khusus untuk,
kelalaian kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Nah, Mmm, akan tetapi kalau dosa kita terhadap sesama, iya. ya umat ini beda lagi, ya. Mhm. Otomatis di situ ya, kita harus ya meminta maaf lah, Iya. kita itu harus saling memaafkan karena itu yang diperintahkan, Mhm. wa'fu anhum wasfahu, maafkanlah mereka dan berlapang dada. Iya. Jadi, kita meminta maaf walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an tidak ada ya perintah meminta maaf. Karena Mhm. yang ada kan wal afina inin nas, maafkanlah manusia dan juga wa'fu anhum, Iya. maafkanlah mereka dan berlapang dada. Tetapi oleh mufassir dikatakan bahwasanya sekalipun itu tidak ada perintah meminta maaf, Iya. tapi yang ada perintah memaafkan, tapi sudah include di dalamnya itu permintaan maaf. Mhm. Ya, jadi kita minta maaf, nah kemudian barulah kita minta ampun kepada Allah dan disitulah juga ya barulah dosa kita itu bisa bersih. Jadi dosa terhadap Tuhan, dosa terhadap sesama manusia. Nah, inilah baru kita menuju ya untuk dosa-dosa kita terkait ya dengan kewajiban tidak itu dan sesama manusia. Mmm. Tetapi yang sangat terpenting terkait dengan kotoran hati itu adalah sifat-sifat yang buruk. Misalnya Tapi sebelum dengki, dilanjut nih, ya, Ustazah, saya ya, ingin tanya, kenapa bisa, disebut bahwa Ramadan itu sebagai, apa ya, momentum terbaik iya. untuk mensucikan diri itu? Ya, karena selain itu tadi Iya. ya, bahwasanya kita diampuni ya, Mhm. diampuni dosa kalau kita puasa. Nah, kondisi ya, Iya. kondisi lingkungan kita itu menuntun kita Mhm. ya, untuk banyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikis habis tadi ini penyakit hati Hati, ini. penyakit Iya, hati, iya. karena, Nabi mengatakan segala sesuatu itu ada pembersihnya. Iya. Nah, pembersih hati itu adalah zikrullah. Mmm. Nah, di Ramadan ini selain kita puasa kan banyakan kan kalau kita puasa terkadang juga banyak kita diam. Iya, iya. Banyak ya, banyak tinggal di rumah ya, Banyak ibadah tapi biasanya. iya banyak ibadah, tapi saya nggak tahu apakah tinggalnya kita di rumah karena loyo, tidak makan, tidak minum. Iya. Ya, itu juga nggak boleh kita, mengatakan demikian, Heeh. karena kalau itu yang terjadi berarti ibadah ini adalah merupakan beban, Mmm. padahal ibadah ini adalah suatu kebutuhan. Iya. Nah, suatu kebutuhan itu maka tidak ada halangan kita untuk beraktivitas. Mhm. Nah, Mhm. karena itulah, di bulan Ramadan ini karena lingkungan yang mendukung itulah makanya sangatlah tepat sekali momennya kalau di saat itulah kita mencoba untuk istilahnya ya bermuhasabah Mhm. ataukah introspeksi diri Iya, ya iya, iya. apa ya sekali setahun Iya, iya, iya. sebenarnya tetapi mestinya introspeksi diri ataukah bermuhasabah itu jangan hanya dilakukan di bulan Ramadan karena Mmm. kan apa namanya, dosa itu justru tidak tercipta ya, di bulan Ramadan, Mhm. yang banyak tercipta itu di bulan Ramadan. Nah, sementara ya, kata bijak mengatakan, "Hasibu qabla an tuhasabu," ya. Artinya, eee, hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Iya, Nah, iya. maksudnya di sini Saling menghitung, iya, mengingat diri mungkin juga iya, ya? iya dimaksudkan di sini kita introspeksi Iya. diri, bagaimana sih kita, eee, apa namanya, istiqamahnya kita, itu yang dimaksudkan dalam menjalankan perintah Allah Iya. dan Rasulnya ini. Nah, itulah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Maka disitulah karena kita mengingat, kita sadari betul, Iya. maka ya coba kita lihat kebanyakan orang memegang tasbih di bulan Ramadan. Jadi bertasbih terus. Mhm. Kalau kita kan zikir, maka itulah satu jalan membersihkan penyakit hati ini. Karena ini yang sangat berbahaya nih di Iya. penyakit hati ini. Dan inilah kotoran, Mhm. ya inilah kotoran hati ini yang sangat perlu kita sucikan. Jadi, nantinya, itu, sifat iri hati, sifat dendam ya, Mhm. sifat
ingin ria, ingin dipuji, Iya. ataukah dengki, hasad, semua ini akan mengikis amal itu kalau masih kita simpan. Nah, Mmm. inilah di bulan Ramadan inilah sangat pas sekali kita dalam rangka mensucikan diri. Nah, itu yang dimaksudkan itu kaitannya Ramadan dengan tazkiyatun Tazkiyatun nafs. nafs. Iya, Nah, Ustazah ini, apa saja sebenarnya sifat-sifat, apa ya, yang perlu dibersihkan di dalam hati? iya, Untuk memproses yang namanya penyucian jiwa ya, karena hati kita kalau bersih kan lebih enteng. Nah, kalau hati kita masih dalam kondisi belum belum bersih mhm, kan kita tidak bisa mengukur juga nih bersih dan tidaknya hati kita gitu. iya. Banyak banyak godaan gitu. Nah, sebenarnya kan itu ya caranya ya kalau, ini, itu ada yang namanya kalau dalam konsep tasawuf, ada yang namanya tahalli. Tahalli itu artinya mengosongkan ya, mengosongkan hati kita, mengosongkan diri kita dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Nah, bagaimana cara mengosongkan itu? Itulah taubat. Makanya taubat nasuha itu Iya. syaratnya pertama kita sadari. Jadi kita ingat ya, di saat kita bermuhasabah, introspeksi diri, maka kita mengingat dosa-dosa kita itu. Nah, kita sadarlah di situ, sadar dalam artian berjanji di hadapan Allah. Jadi kita harus ada pengakuan. Tidak perlulah sama manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada pengakuan ya. Kita kalau perlu dicatatlah. Oh iya, saya ini begini begini begini. Nah, bagaimana untuk mengetahui itu? Ya, sebenarnya, gampang sekali. Sekarang ini kan musimnya orang bersedekah ya, musimnya orang, menyumbang ke Ah, masjid. iya betul, mungkin Nah, itu bagian kan dari itu ya? ya. Nah, di saat kita menyumbang ke masjid, tiba-tiba, pengurus masjid tidak mengumumkan nama kita. Iya. Ah, kalau di hati kita ada kecewa dan ada mempertanyakan, berarti hati kita belum bersih di situ. Mhm. Tetapi kalau saat itu, di saat diumumkan kita tidak hiraukan, sama saja diumumkan atau tidak diumumkan, berarti itu sudah menunjukkan bahwa hati kita itu sudah masuk dalam kategori ya itu ikhlas ya, Iya, iya. sudah bersih dari penyakit-penyakit, itu sebahagian dari untuk ria. Jadi di Disebut situ atau tidak disebut ya ya? disebut atau tidak disebut di situ, Mhm. ukurannya. Sama juga kalau, kita melakukan sesuatu, misalnya kan kadang begini ya, kita melakukan sesuatu, Iya, kan, kita melakukan sesuatu tidak mungkinlah sendiri-sendiri. iya ada pertimbangan Kita yang di situ ya, kita biasanya kita yang, punya ide, ya mhm, terkadang juga kita yang memberikan ya artinya sutradaranya lah iya, begitu. Nah, jadi yang, apa namanya, artisnya ya pelakunya itu kan itu. Sementara yang dipuji itu ada pelakunya, padahal kita kan sutradara iya, di belakang, mhm, tidak muncul nama kita. Nah, di saat itu kalau juga terjadi kekecewaan berarti penyakit hati itu masih melekat. Jadi mhm, begitu caranya. iya, iya. Ataukah kita dipuji juga dan kita bergembira, maka itu juga akan, menandakan bahwa penyakit hati itu masih ada. Berarti Jadi itu dari berarti itu menjadi salah satu tolak iya, ukur ya? iya Menjadi tolak ukur. jadi di Mhm, situ adalah, tolak ukur iya, kita, dalam untuk mengetahui hati kita. mhm, Kemudian selain itu iya, Kita, ingin banyak tahu, iya, ya, mhm, ya ada ya, pokoknya kita bertanya lah, yang seharusnya bukan urusan kita, kita campuri. mhm, Iya, kalau memang orang yang punya hati yang bagus ya, yang baik gitu, maka ya, nanti dia dia ikut campur pada urusan orang lain saat dia diminta. hmm, Itupun pada saat dia diminta, maka dia akan bicara apa kapasitasnya. iya, 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 Di saat dia tidak diminta, maka dia tidak mau ikut ikut mengambil bagian, campur iya, untuk mengambil bahagian di iya, situ. Karena ya, itu kan bisa bisa juga merusak ya, mhm, merusak mhm, hati kita. Jadi iya, itu yang, merupakan juga salah satu indikator dalam mengetahui, apakah hati pembersihan kita diri kita ya ya, pembersihan dalam pembersihan hati kita ini. Karena yang sangat susah ini adalah hati. iya, Kalau secara lahiriah jasad itu gampang sekali mhm, ya, mhm, kalau dalam Islam itu kan ya,
Kalau kita lihat, tinggal kita lihat, Mhm. kita memiliki apa, kita kan, harus disucikan itu adalah hadas, Iya. kalau kita berhadas. Hadas besar ataukah hadas kecil. Hadas kecil, maka kita wudhu. Mhm. Hadas besar, maka kita mandi. Jadi kan Mhm. gampang kita sudah mandi, mana aturannya mandi, ini juga yang penting harus kita pelajari, jangan sampai sekedar mandi Iya. ya. Iya, Apakah ini juga bisa dikatakan bahwa pengungkapan, eee, permohonan maaf gitu kan, iya, ada kan seperti begini Ustazah, eee, saya maafkan gitu, atau ada orang berbuat salah terus kita iya. maafkan, tetapi hanya diucapkan saja, Oh menerima iya, ucapan maaf, tetapi di dalam hati itu masih ada rasa oh iya, dongkol dan masih rasa, "Ah, saya iya. maafkan," tapi masih ada perasaan dendam dan, Oh. mengingat masa-masa orang itu menyakiti kita gitu. Nah, ini, berdasarkan penafsiran ya, Iya. Pak Quraisy Shihab dalam, ayat itu wal afina anin nas ya, Mhm. memaafkan sesama manusia jadi bukan cuman orang Islam Iya. saja karena Mhm. menggunakan kata Kata nas ya di situ. Jadi semua umat manusia itu ada 3 tingkatan. mhm. Tingkatan yang paling rendah itu ya, kita, memaafkan tapi itu masih mendongkol Mhm ya, mhm masih mhm. Iya. mendongkol karena ya, kenapa dikatakan, sangat rendah? Karena yang diperintahkan tadi ya, di ayat lain dikatakan, "Wa'fu anhum Iya. wasfahu." Maafkan mereka dan berlapang dada. Mhm. Ah, berlapang dada artinya sudah tidak ada. Iya. Pada saat kita katakan maaf, maka sebenarnya hilang di Mhm. situ. Clear sudah. Clear sudah tidak ada lagi. Nah, yang kedua, memaafkan sudah tidak ada rasa dongkol, tetapi, sudah tidak mau lagi bergaul, kan begitu Mengambil ya, jarak gitu ya? dibatasi mengambil jarak, Iya. membatasi diri karena mungkin takut, tapi itu kan sudah lumayan dibandingkan dengan Iya. tadi yang pertama. Mhm. Ya, kemudian yang paling tertinggi dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah, yaitu, memaafkan dan melupakan dan membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu Mhm. kan yang dilakukan oleh Rasulullah ya, Iya. di saat, dia masih hidup itu ada seorang Yahudi Mhm. yang buta dan itu Rasulullah setiap hari melayani, menyuapinya. Iya. Nah, orang Yahudi itu, dia mencaci maki juga Rasulullah setiap hari padahal ini Rasulullah di Sudah depannya, tetapi karena dia buta jadi dia tidak tahu mhm mhm. bahwasanya, ini ya, siapa yang melayani, Mhm. dia tidak tahu. Nah, tetapi Rasulullah tidak pernah berubah sedikit pun Iya. caranya melayaninya. Tetap sama. Ya tetap sama, sehingga suatu saat Rasulullah meninggal, Iya. maka tidak ada lagi kan yang melayani orang Mhm itu, mhm. maka bergantianlah para sahabat. Nah, semua sahabat itu melayani dengan baik, semua ditolak. Dia cari, mana yang biasa Mhm. melayani saya begitu lembut, begitu penuh Beda kasih beda. sayang, Mhm beda sekali mhm. tidak ada. Jadi para sahabat ini, akhirnya nggak tahan lagi karena mereka ditolak, maka dia dia bertanya, "Tahukah kamu siapa yang melayani kamu selama ini?" Bilang, "Saya tidak tahu," Mhm ya, mhm. karena saya kan buta, Iya. ya. Nah, dia bilang, "Itulah Muhammad yang kamu caci maki." Nah, disinilah pada saat itu dia sadar, menangis, dan Mhm akhirnya masuk Islam. Nah, mhm. itulah yang dianggap bahwa itulah yang paling tertinggi dan memang itu, yang diisyaratkan di dalam ya surah ini, surah Al-Furqan, "Wa Mhm. ibadur rahmanil ladzina Iya. yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama." Ini, wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama, manakala orang-orang bodoh itu berbicara kurang baik pada mereka, maka dia tetap mengucapkan kata-kata yang baik Mhm. kepada lawannya itu. Nah, ini apakah kita ya, Iya iya. mampu untuk itu? Itulah yang derajat yang paling tinggi, karena itu yang dicontohkan Rasulullah dan masih banyak lagi contoh ya. Iya. Yang lain misalnya lagi itu kan, jarak rumahnya Rasulullah kan dengan, masjid dulu itu kan sangat ya, dekat sekali. Iya. Nah, setiap hari ada seorang Yahudi tetangganya itu yang kan dulu kan waktu, baru Rasulullah pindah ke ini kan di situ berdampingan dengan Iya. orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi yang, senantiasa membuat kotorannya di Mhm. situ Di situ jalanan deh. menuju ya. Nah,
Sehingga suatu hari kotoran tidak ada, maka Rasulullah bertanya pada sahabatnya, "Gimana si fulan?" Nah, ini dia panggil si fulan lagi, bukan Yahudi. Saking Rasulullah menghargai sesama Iya, manusia. Nah, menjaga maka perasaan. ya, sahabat mengatakan, dia lagi sakit Rasulullah. Rasulullah tidak duduk dengan sahabatnya, tapi langsung balik ke rumahnya, Mhm, menyuruh istrinya membuatkan makanan. makanan. Iya. Mhm, Nah, kalau kita kira-kira apa yang kita ucapkan di saat mhm, kita diperlakukan demikian iya, dan di saat kita dengarkan berita bahwa orang yang menjahili kita ya, memperlakukan kita tidak baik, maka tentunya pastinya iya, kita mengutuk, tapi Rasulullah tidak. mhm, Justru dia balas dan dia, berbuat kebajikan kepada orang yang, menyakitinya itu ataukah yang menjelek-jelekannya. Nah, mhm, inilah yang harus kita contohi sebagai umatnya karena kita ini iya, ya sebagai rahmatan lil lil alamin. alamin, ya. Rahmatan lil alamin bukan saja manusia ya, tetapi semua makhluk Mhm, kita harus menghargai sesama makhluk itu, saling menyayangi. Itu baru, dimaksudkan rahmatan lil alamin dan itulah yang harus kita ikuti ataukah itulah yang harus kita praktekkan sebagai umat, Muhammad. mhm, Nah, di dalam bulan Ramadan ini kan kita lihat kan, rata-rata orang banyak berbagi, tidak sama di saat di luar Ramadan. mmm, Padahal semestinya harus sama. harus sama karena sebenarnya begini, Ramadan ini kan bulan latihan, kita Iya, dilatih kan, iya, jiwa kita ini dilatih karena kondisi mhm, lingkungan kita itu sangat mendukung. mhm, Nah, karena dia ini adalah bulan latihan, apakah latihan itu berhasil bukan dilihat pada saat latihannya, iya, tapi hasil dari tetapi akhir. ya, dilihat itu setelah dia tampil Mhm, di pertandingan. Nah, pertandingan kita itu adalah di saat 11 bulan ini, iya, karena di situ kan godaan luar biasa. Di mana di sekitar kita itu mhm, tidak ada lagi ya iya, kondisi orang ngaji, tidak iya, ada lagi berbeda kondisi yang berbeda sangat-sangat berbeda. berbeda sekali. Nah, Mmm, apakah kondisi Ramadan ini kita bisa membawanya di di luar 11 bulan bulan, Ramadan, terutama tadi kondisi iya, batinnya batin, kita, heeh, iya. Nah, nantilah di saat itu kita bisa lihat, kita akan berhasil ya, tazkiyatun nafs kita ini berhasil di Ramadan atau tidak setelah 11 bulan 11 bulan ini. ini. Nah, Iya, gitu. Nah, Ustazah, ini kalau kita bahas panjang nih, iya dan tadi Pak betul. Ustazah sudah menyampaikan bahwa secara komprehensif ya, kalau saya bisa mengambil, kesimpulan bahwa sudah cukup panjang ini menjelaskan apa itu Ramadan dan Tazkiyatun Nafs. Nah, Ustazah kita tidak terasa nih membahas hampir 30 menit soal Iya soal ini, betul. Iya. soal apa, Ramadan dan Tazkiyatun Nafs. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan Ustazah, bagaimana nih apalagi, jelang-jelang 10 malam Iya. terakhir ya, Oh iya. apa yang harus, kita ingatkan kepada pendengar kita maupun yang nonton kita, bahwa seperti inilah, proses untuk menjalankan ibadah Iya. Ramadan, biar hati kita itu, apa ya, membersihkan bagian dari membersihkan, jiwa dan penyucian jiwa kita. Silakan Ustazah. Oh iya. Nah, untuk, kita supaya di 10 terakhir ini kita Iya, bisa fokus, betul mhm, karena itulah intinya Ramadan ini, iya, maka, saya kira itu ya karena satu-satunya jalan kita, mhm, untuk mensucikan diri itu adalah meningkatkan ibadah iya, ya. peningkatan ibadah. Ibadah ya, ibadah itu apakah itu ibadah wajib ataukah ibadah sunnah terutama Mhm, sholat kita dan, yang kedua itu kita harus memperbanyak zikir. Zikir mmm, itu ya, dengan bacaan Al-Quran ya dan, zikir ya terutama zikir pagi, zikir sore ya mhm, karena ya karena kan semuanya itu ya zikir pagi, zikir sore bahkan zikir harian Imam Al-Ghazali misalnya di iya, hari Jumat, kita baca Allah Allah 100 kali iya, ya di hari Sabtu la ilaha illallah 1000 kali ya bukan mhm, 100 mohon maaf, iya, 1000 kali kemudian di Ahad itu ya Hayyum ya Qayyum, mhm, kemudian di hari Senin itu, la haula wala quwata illa billah, di hari Selasa itu adalah selawat mhm, dan di hari, Rabu itu adalah istighfar mhm, dan di hari Kamis adalah
subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, jika ini kita rutin, nah inilah yang merupakan ya cara kita untuk, pembersihan diri. Mhm. Dan selain itu kalimat tauhid, Ya. la ilaha illallah, karena sebaik-baiknya zikir itu adalah kalimat, La la ilaha ilaha illallah. illallah itu. Maka perbanyaklah itu ya, tidak ada jumlah bilangan, Mhm pokoknya mhm. semampu kita dan inilah yang akan menjaga hati kita sehingga tidak tergoda ya, artinya menutup telinga kita walaupun, kedengaran, didengar tapi tidak sampai masuk di hati karena sudah terhijab oleh kalimat tauhid itu tadi. Dan Mhm. maka dari itulah, kita akan ringan ya, langkah kita ringan ya, Ya. tubuh kita untuk, fokus di 10 terakhir Ramadan ini. Saya kira itu yang Ya. sangat terpenting. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustazah untuk, penyampaiannya pada, materi kita hari ini dan saya pikir juga para, eee, pendengar maupun yang nonton kita ini sudah memahami dan ini bisa menjadi referensi dan pegangan bahwa seperti inilah kita menjalankan, Ramadan kita dalam tazkiyatun nafs. Terima kasih banyak Ustazah atas waktunya. Saya Ruby Sudikyo dan juga Dr. Hajarah Mi Damis, MAG. Dalam tema kita Ramadan dan Tazkiyatul, kita pamit undur diri dalam Ramadan Cahaya Iman, nantikan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.